Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan video lanjutan pembahasan materi praktikum genetika ikan. Di sini saya akan membahas sekilas isi modul kegiatan 2, yaitu seleksi fenotip kuantitatif. Pada modul ada di halaman 13. Saya juga sudah mempost beberapa tulisan di GC menjelaskan soal kegiatan ini. Saya bacakan dulu untuk tujuan praktikumnya ya. Dengan menjabarkan peranan genetik kuantitatif pada suatu fenotip ikan dalam program seleksi, diharapkan mahasiswa dapat memilih benih dan induk unggul dalam budidaya ikan. Intinya kegiatan ini adalah kegiatan seleksi. Kita melakukan seleksi pada ikan untuk kita lihat performanya, baik performa ikan terseleksinya ataupun performa hasil dari ikan terseleksi. Maksudnya hasil ini artinya ikan yang terseleksi tersebut dikawinkan ya, setelah besar tentunya dikawinkan, terus kita lihat performa dari benihnya. Kalau di modul ini sebenarnya tidak sampai dikawinkan, tapi yang ideal itu kita mengukur performa benihnya, hasilnya. Soalnya itu yang kita butuh, bukan itu yang kita butuh ya. Itu yang output yang kita inginkan dari kegiatan fenotip kuantitatif. Saya bacakan sedikit untuk teori dasarnya. Salah satu sifat fenotip kuantitatif penting dalam budidaya ikan adalah sifat pertumbuhan yang sangat bervariasi nilainya, baik di dalam suatu populasi atau dalam satu strain ikan. Teman-teman harusnya sudah tidak bingung lagi kalau bicara soal strain gitu ya, bicara soal family dan lain sebagainya. Jadi performa yang dimaksud ini ragamnya banyak. Kalau di ikan konsumsi yang paling penting tentu saja pertumbuhan. Jadi yang kita cari pertumbuhan untuk warna, bentuk dan lain sebagainya tidak terlalu ya. Yang paling penting adalah pertumbuhan. Untuk selain dari pertumbuhan apa ya? Durabilitas itu daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh juga bisa jadi standar ikan yang terseleksi dan yang tidak. Pertumbuhan ikan dapat diukur dengan panjang atau berat tubuh, di mana variasi-variasi perbedaan yang cukup besar akan memudahkan seleksi trait pertumbuhan tersebut. Variasi perbedaan trait tersebut dapat dilihat dari koefisien variasi trait dalam populasi ikan. Ya, ini juga saya sudah jelaskan. Kegiatannya sebenarnya mudah. Ada sekian ratus ikan atau sebut saja 100 ekor ikan, lalu kita akan mengukur panjang dan beratnya. Lalu kita akan mengelompokkan ikan tersebut ke kelompok ikan terseleksi dan kelompok ikan tidak. Nanti kita pelihara, terus kita ukur performanya seperti apa. Nah, bagusnya itu setelah kita pelihara ya, kita kawinkan ya, tapi jangan sampai mengawinkan dari satu family, karena nanti ada peluang, bukan ada peluang sih, karena pasti nanti inbreeding. Jadi kita ngambil dari sumber yang berbeda gitu ya, tapi sama juga ikan yang terseleksi. Maksudnya gitu ya, jangan dari satu indukan ngawin kena ti indukan lain yang beda gitu, biar nggak inbreeding. Jadi nggak boleh dalam kegiatan pembenihan itu melakukan pembenihan ikan yang satu parent, satu orang tua, yang inbreeding. Nggak boleh satu garis keturunan. Secara garis besar kurang lebih begitu untuk kegiatan ini ya. Jadi ini seleksi di sini itu maksudnya kita melakukan koleksi gen dominan. Gen dominan yang mana ya tergantung dari seleksinya. Kalau seleksinya pertumbuhan, berarti yang kita koleksi itu yang pertumbuhannya bagus. Di sini bisa teman-teman baca, apabila dalam program seleksi nilai koefisien variasinya kecil atau varian genetik aditif FA yang dapat diekspresi kecil, maka tidak memungkinkan untuk memperbaiki suatu dengan seleksi. Hal ini terkait dengan kecilnya nilai heritabilitas dalam populasi tersebut, di mana apabila sekian. Jadi kalau misalkan nilai heritabilitasnya rendah ya, tidak menunjukkan performa pertumbuhan yang baik, berarti program seleksi fenotip kuantitatif dalam
eh, pemulihan ikan dalam tujuan memperbaiki performa pertumbuhan ikan, tidak bisa diterapkan lagi. Kalau misalkan ini sudah tidak bisa diterapkan lagi, secara seleksi sudah tidak bisa diterapkan lagi, baru kita loncat ke hibridisasi. Jadi misalkan ada, misalkan kita analogiin lagi ke orangnya. Jadi misalkan si A itu kasep, itu laki, terus si B gelis gitu. Terus kita pengen punya anak yang lebih, kalau laki-laki lebih kasep dan lebih gelis daripada parentnya, ternyata anaknya teh sama aja gitu. Tidak lebih baik dari parentnya gitu kene wae. Nah, itu teh nilai heritabilitas rendah, berarti kita harus melakukan kawin silang biar nanti performasi anaknya tuh lebih baik daripada parentnya. Kurang lebih seperti itu. Jadi ketika seleksi fenotip kuantitatif tidak berjalan untuk meningkatkan performa benih anaknya, kita lanjut ke program hibridisasi. Ini bisa teman-teman baca ya. Nanti kalau misalkan setelah membaca ada yang ditanyakan, boleh langsung di GC atau boleh PM ke PJ asistennya atau boleh langsung PM ke saya. Saya rasa cukup penjelasan untuk yang ini ya, tidak usah terlalu banyak. Di sini cara kerjanya juga dituliskan. Bentar saya bacain alat dan bahannya ya. Ini alat dan bahan. Ini kenapa jarang sekali di running? Bukan jarang sih, hampir tidak pernah, karena waktu kegiatannya yang lama. Waktu kegiatannya yang cenderung lama. Mungkin nanti di semester selanjutnya bakal kita laksanakan. Ini alat-alatnya biasa aja. Untuk cara perhitungannya juga cara perhitungan biasa aja. Mungkin kalau teman-teman pernah dapat statistik menghitung panjang dan berat, ya rasio panjang berat sama aja. Nggak terlalu yang kayak gimana-gimana. Atau yang pernah dapat bioper juga kan ada menghitung panjang berat, kayak gitu-gitu. Alat dan bahan praktikum ininya biasa aja ya, alat, bakfiber, hapa, jangka sorong, lamit itu serok, timbangan, alat tagging, ember. Di sini pakai taggingan itu untuk menandai yang terseleksi dan yang tidak. Kalau misalkan nggak pakai tagging, bisa kita pisahin aja. Bahannya ini pakai ikan nila yang pertumbuhannya cenderung lebih cepat. MS22 itu anestesi ikan, biar ikannya diem, pingsan. Ini itu pakannya. Saya rasa bisa teman-teman baca di sini ya. Cara kerjanya juga sudah cukup jelas. Ini kegiatan ini tidak kita running waktu pelaksanaan luring ya untuk ininya. Yang jelas teman-teman paham maksud dan tujuannya. Kalau nanti di luringnya ada untuk melakukan perhitungan SD, CV ya, rasio panjang berat dan lain sebagainya. Kalau di luringnya mah bakal kita running. Nah, sekarang kita masuk ke eksploitasi varian genetik dominan dengan program hibridisasi. Saya bacakan dulu sedikit tujuan praktikumnya. Praktikum ini bertujuan agar mahasiswa dapat menerapkan program hibridisasi yang mengumpulkan varian genetik dominan apabila program seleksi induk tidak mencapai hasil yang diharapkan karena nilai SD dan CV-nya ya trade-nya relatif lebih rendah. Jadi seperti yang saya sudah bilang tadi, ketika seleksi tidak berjalan, padahal program seleksi itu program yang paling banyak orang pakai untuk melakukan kegiatan pemulihaan ikan. Seleksi itu kalau misalkan teman-teman masuk dunia industri itu istilahnya selective breeding, best family selective breeding namanya. Dah, untuk hibridisasi juga sebenarnya tidak selalu berhasil. Performa benih yang kita inginkan tidak selalu mewarisi sifat-sifat dominan dari parentnya. Jadi kalau yang kayak gini tuh terus harus dicoba lagi, diulang lagi, coba sama kelompok yang mana gitu ya. Maksudnya coba sama kelompok yang mana itu kalau misalkan kita ngawinin ikan komet sama ikan koi gitu, nanti kita pakai koinya ganti lagi jenisnya, ganti lagi sumbernya gitu.
Oke, seleksi dapat mengubah nilai rata-rata fenotip kuantitatif pada populasi. Iya, karena seleksi mampu mengeksploitasi varian genetik aditif yang merupakan fungsi dari alel-alel varian genetik aditif. Ini merupakan ukuran superioritas alel yang dimiliki induk ikan dan dapat diwariskan seluruhnya pada keturunannya. Ya, ini mas sederhananya. Seleksi itu berarti kita mengeliminasi sifat-sifat gen yang tidak kita inginkan. Kita seleksi ukuran ya, kita seleksi ukuran yang 10 gram ke bawah gitu ya, yang artinya pertumbuhannya lamban ya. Berarti itu kita eliminasi, kita hilangkan. Jadi yang kita ambil yang punya performa pertumbuhan bagus kan kayak gitu ya. Mengeliminasi kan, menghilangkan. Ini bisa teman-teman baca, alat yang bahan yang diperlukannya ini tidak terlalu sulit. Intinya hibridisasi itu kita mengawin silangkan antara dua strain yang berbeda atau dua jenis yang berbeda. Kalau di modul itu kita pakai strain yang berbeda. Semuanya ikan mas, Majalaya dan sinyonya. Sinyonya Majalaya, Majalaya, Majalaya. Sinyonya, sinyonya. Di sini ada koi sama komet, ini beda ya. Maksudnya bukan dari satu family yang sama gitu. Ini beda jenis, tapi dicoba untuk mengoleksi sifat dominan yang kita inginkan. Makin dekat kekerabatannya, makin besar peluangnya. Kalau misalkan antara 3 ikan ini ya, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ini pasti peluang berhasilnya lebih besar daripada yang ini. Karena ini kerabatnya jauh. Ya, selain itu sih banyak sih yang jadi faktor penentu dalam keberhasilan hibridisasi gitu ya. Salah satu diantaranya selain dari kualitas sperma dan telur yang baik ya, ukuran mikrofil sama ukuran sperma juga mempengaruhinya. Selain dari jumlah kromosom dan lain sebagainya eta. Oke, kita lanjut. Untuk kegiatan ini sebenarnya tidak terlalu sulit ya. Kita hanya akan mencampurkan sel sperma dengan sel telur, lalu melihat tingkat keberhasilannya. Tingkat keberhasilannya yang kita lihat itu, pertama dari derajat pembuahannya, dari derajat penetasannya, dari kelangsungan hidupnya, sama meristik dan morfometrik. Mengukur panjang dan berat juga bagian dari meristik dan morfometrik. Meristik dan morfometrik ini berarti teman-teman itu dapatnya di ichtiologi itunya untuk salah mah. Meristik morfometrik kayak misalkan bentuk sisik, jumlah dan lain sebagainya. Ya. Nanti yang kita running secara luring itu kita akan mengawinkan. Kalau ini kan Majalaya sama sinyonya mah kita untuk mengukur meristik morfometriknya itu agak sulit ya, kecuali ikannya sudah tumbuh lebih besar. Kalau ikannya kecil mah ya cenderung gitu-gitu keneh gitunya, tidak terlalu banyak terlihat perbedaannya apakah ini lebih berat ke Majalaya, lebih berat ke sinyonya, atau mengumpulkan varian genetik dari dominan dari Majalaya atau sinyonya. Nanti untuk uringnya kita pakai yang komet sama yang ikan koi. Akan lebih mudah untuk melihat performanya, walau tingkat keberhasilannya lebih rendah, tapi akan lebih mudah untuk melihat performa dari hasilnya. Ini FR, HR, perhitungannya biasa aja, bisa teman-teman lihat. FR ini yang terbuahi, HR ini yang menetas. Nanti ngambil sampel, nanti ada video simulasinya. Kalau misalkan terlalu panjang bisa di skip-skip. Ini SR. Itu sintasan kelangsungan hidup, masuk ke triploidisasi. Nanti yang triploidisasi dibahasnya terpisah lagi. Ini sebenarnya ada PPT-nya, tapi isinya sama aja dengan yang tadi di modul, cuma lebih ringkas. Tujuannya juga sama ya, agar mahasiswa dapat menerapkan program hibridisasi yang mengumpulkan varian genetik dominan apabila program seleksi induk tidak mencapai hasil yang diharapkan karena nilai SD dan CV suatu trait relatif rendah. Jadi kalau program seleksi tidak berjalan dengan baik, baru hibrid. Terus yang triploid juga, yang gino juga, yang transgenik juga sama itu teh.
ketika program seleksi tidak berjalan dengan baik, ketika program hibrid tidak berjalan dengan baik gitu. Baru pakai metode-metode yang lain. Ini ada juga di modul ya, SD adalah singkatan dari standar deviasi, sedangkan CV adalah singkatan dari koefisien variasi, merupakan sebuah nilai yang diperoleh dari hasil pengukuran panjang dan berat. Kegiatan tersebut tertuang dalam materi seleksi penulis pada materi praktikum, ya halaman 13 modul. Pada kegiatan tersebut kita akan menganalisis tingkat pewarisan gen atau gen yang terekspresikan dengan melakukan pengukuran panjang dan berat ikan untuk menentukan benih atau induk unggul dalam kegiatan budidaya ikan. Bentar. Oh iya. Ya, ini saya share juga, nanti silahkan teman-teman baca. Ini adalah kegiatan, salah satu kegiatan selain dari pola pewarisan gen hukum Mendel. Ini kegiatan yang bakal kita running secara luring. Sekian video dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.